Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Putri Asriani, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul Citra Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masakan Indonesia. Isian seblak itu ada kerupuk, ada sosis, ada bakso, ada sayur, ketiau, dan di sini saya menggunakan topping dumpling keju. Ini tuh ada isiannya gitu loh, jadi isinya keju gitu. Jadi saya sudah bersama rekan saya yang akan menjadi narasumber. Sebelumnya saya meminta maaf kepada ibu karena kita berdua tidak menggunakan masker, karena kita akan memakan makanan khas dari Bandung, yaitu seblak. Di sini saya sudah bersama rekan saya yang akan menjadi narasumber pembahasan wawancara saya kali ini tentang kuliner Indonesia. Apa yang Anda ketahui tentang makanan khas dari Jawa Barat atau Bandung ini yang disebut dengan seblak? Apa yang Anda ketahui tentang seblak? Kalau pribadi saya sendiri, seblak itu makanan yang mungkin udah fenomenal ya, yang didengar dengan kalian gitu. Kalau sebutan kata seblak pasti kalian udah tahu gitu kan, apa itu seblak gitu kan. Dan bahan utamanya mungkin yaitu kerupuk basah sama kue tiaw biasanya gitu. Nah itu kan mungkin bagi kalian kok cuma itu doang sih, bosan banget gitu kan. Nah kalian biar nggak bosan itu bisa kok ditambahin kayak mungkin pakai makaroni ataupun bisa toppingnya gitu ya, topping yang lain kayak makaroni, sosis, bakso segala macam gitu. Terus bagi kalian juga yang vegetarian bisa kok ditambahin sayur-sayuran gitu. Berarti kalau begitu, apakah masakan Indonesia itu dibilang lebih pedas dibanding masakan dari luar negara? Kalau saya pribadi sih bisa dibilang ya makanan Indonesia itu lebih pedas gitu kan. Karena saya juga pernah lihat ya yang orang Bali gitu yang datang ke Indonesia, dia juga pernah nyicipin makanan Indonesia dan dia mereview gitu kan, makanan Indonesia itu ternyata pedas kalau menurut mereka gitu kan. Dan saya pun juga pernah lihat ada orang Indonesia yang pergi ke sana gitu. Jadi sebaliknya lah gitu. Dia juga mereview ternyata kalau makanan luar negeri itu kebanyakan bisa dibilang kayak kurang rasa gitu loh. Kayak ya cita rasanya kurang lah gitu. Karena kalau bisa dilogikakan gitu, kalau di Indonesia itu kan rempah-rempahnya cukup banyak ya. Iya, seperti Indonesia itu kan masakan Indonesia itu jadi khasnya itu kan banyak rempah-rempah kan. Ya jadi gitulah, jadi setiap makanan tuh rasa ada aja gitu. Sedangkan kalau di luar negeri kan rempah-rempah kadang susah gitu. Jadi ya biasanya kadang hambar gitu. Dan yang saya ketahui juga, orang Jepang tidak terlalu suka makanan pedas. Orang Jepang itu rata-rata masakannya nggak pedas gitu kan ya. Saya pernah lihat di suatu channel, orang Jepang datang ke Indonesia untuk mencoba ramen buatan Indonesia. Orang Jepang itu kepedesan, soalnya biasanya di Jepang itu ramen itu nggak pedas, tapi di Indonesia kenapa ramen pedas ya? Karena lidah kita sebagai orang Indonesia Ya, sudah terbiasa dengan yang namanya pedas kayak gitu lah pokoknya. cabe segala macam. Kalau menurut Anda, masakan dari Indonesia apa yang paling menarik untuk dicicipi? Ini yang ciri khas Indonesia ya, biasanya itu yang ada di Jogja tuh kan itu bener-bener paling yang nggak suka penikmat pedas tuh ada tuh di Jogja tuh namanya gudeg tuh, itu bener-bener enak banget tuh kalau menurut saya pribadi gitu. Dan saya juga cukup kaget sih pas nyobain gudeg kok ternyata nggak pedas gitu kan. Memang pas saya ketahui ternyata ya makanan orang Jawa tuh kebanyakan maksudnya nggak ada pedes-pedesnya lah gitu. Kalau Jawa Tengah itu lebih rentan nggak ke pedas ya, beda dengan Jawa Barat. Iya, kayak Banten, daerah Banten tuh kan demen banget yang namanya pedas gitu, karena dia mikir makanan yang nggak ada sambal itu kayaknya ada yang kurang gitu. Iya, kalau makan nggak pakai sambal itu kayaknya ada yang kurang. Nah, kalau iya. orang Indonesia gitu kan ya. Biasanya gitu. Lidah Indonesia banget. Nah, kalau Anda sendiri itu orangnya yang termasuk suka pedas atau enggak sih? Kalau saya pribadi sih bisa dibilang suka pedas, penikmat pedas lah gitu. Karena kita berdomisili di Tangerang, masakan apa sih yang menjadi ciri khas Tangerang banget gitu?
Ya pasti kalian tahu lah ya, sebagai orang Tangerang tuh yang paling terkenal yaitu adalah laksa gitu kan. Mie laksa. Nah, mie laksa itu benar-benar paling terkenal banget sih di kota Tangerang biasanya gitu kan. Jadi laksa itu nggak cuman laksa ayam, dia juga ada laksa daging juga. Jadi kayak nggak cuma ayam doang sih, ada daging sapi, terus kalau nggak dia pakai telur, biasanya gitu sih. Jadi kayak nggak cuma ayam doang gitu. Dan karangnya juga lumayan rasa sih kalau menurut saya pribadi gitu. Di sini saya sudah bersama rekan kedua saya yang akan menjadi narasumber wawancara saya kali ini tentang kuliner. Menurut saya dengan kondisi yang seperti ini cukup merugikan bagi orang yang memiliki usaha kuliner biasa seperti warga biasa, karena pengeluaran itu lebih besar dibandingkan pendapatan. Itu dikarenakan karena tempatnya yang mungkin kurang nyaman karena harus social distancing, ataupun karena tutup harus lebih awal, ataupun yang hanya bisa dibawa pulang gitu. Kalau Anda sendiri merasakan kerugian atau tidak dalam masa pandemi seperti ini? Jika mendapatkan kerugian sih tidak, tapi saya merasakan kerugian bagi pemilik usaha kuliner gitu. Kayak contohnya yang di Pasar Lama, karena harus PSBB dan tutup jam 7 malam, itu cukup merugikan sih, karena saya juga mendengar curhatan-curhatan pemilik pedagang kaki lima yang ada di sana karena harus tutup lebih awal.